Baiklah, perkenalkan nama saya Livenia Budi Sembiring, NIM 210407014. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sains Data, di mana dengan tema Aplikasi Data Sains dalam Pembelajaran dan Eksperimen Fisika. Judul yang saya ambil adalah Pengolahan Data Eksperimen menggunakan Python untuk melihat grafik hubungan antara suhu dan kalor pada materi termodinamika. Adapun yang melatar belakangi judul saya ini yaitu di mana pemahaman tentang hubungan antara suhu dan kalor sangat penting dalam ilmu termodinamika, karena keduanya merupakan konsep dasar yang menjelaskan bagaimana energi berpindah dan berubah bentuk di alam. Suhu merupakan ukuran rata-rata energi kinetik partikel dalam suatu zat, sedangkan kalor adalah energi yang dapat berpindah akibat perbedaan suhu antara dua benda. Dalam termodinamika, pemahaman tentang kedua konsep ini sangat krusial untuk menjelaskan berbagai fenomena fisika, mulai dari perubahan wujud zat hingga efisiensi mesin kalor. Visualisasi hubungan suhu dan kalor melalui grafik membantu memperjelas bagaimana energi panas mengurangi perubahan suhu dan wujud suatu zat. Adapun sumber dari latar belakang saya ini yaitu dari Heat and Temperature PMC, PubMed Central 2022 Heat Wikipedia. Adapun tujuan dari presentasi saya kali ini yaitu untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep suhu dan kalor, serta hubungan keduanya dalam proses termodinamika. Dengan memahami grafik hubungan suhu dan kalor, diharapkan peserta ataupun orang praktikum mampu menganalisis proses pemanasan dan pendinginan, serta mengenali peran kalor dalam perubahan wujud zat. Berikut adalah kajian teori yang dapat saya bawakan pada materi saya kali ini, di mana suhu adalah besaran fisika yang mempresentasikan tingkat panas atau dinginnya suatu benda, dan berhubungan langsung dengan energi kinetik rata-rata partikel penyusunnya. Sementara itu, kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu dan diukur dalam satuan Joule atau J. Dalam termodinamika, kalor yang diberikan pada suatu zat dapat menyebabkan kenaikan suhu atau pemanasan, atau perubahan wujud, misalnya pada padat ke cair. Hubungan antara kalor atau Q, massa atau M, kalor jenis atau Celsius, dan perubahan suhu atau delta T dirumuskan dengan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Namun, saat terjadi perubahan wujud, kalor digunakan seluruhnya untuk mengubah wujud zat tanpa menaikkan suhu atau tanpa mengurangi suhu, namun keadaannya itu tetap tidak berubah. Adapun sumber kajian teori yang saya bawakan kali ini adalah Heat and Temperature PMC, PubMed Central pada tahun 2022. Data grafik yang saya bawakan itu, yang pertama itu adalah suhu dan kalor, di mana data-data yang tertera pada PPT saya kali ini, inilah data yang akan saya interpretasikan dalam bentuk grafik, dan saya hasilkan grafiknya melalui Python. Nah, ini adalah gambaran grafik dari Python setelah saya coding menggunakan Python dan memasukkan data-data eksperimen yang saya tadi. Di mana pada grafik hubungan suhu dan kalor ini yang ditampilkan di mana datanya itu yang digunakan adalah suhu dalam satuan derajat Celcius pada titik 20, 30, 40, 50, dan 60. Dengan masing-masing kalor atau joule itu besarnya 200, 300, 450, 600, dan 750. Nah, grafik ini menunjukkan adanya hubungan linear antara kenaikan suhu dan jumlah kalor yang diberikan pada zat. Setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius, jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat juga bertambah secara proporsional. Hal ini disesuaikan dengan prinsip dasar termodinamika, di mana kalor yang diberikan pada zat akan menyebabkan kenaikan suhu jika tidak terjadi perubahan wujud. Dengan demikian, grafik ini menegaskan bahwa semakin besar kalor yang diberikan, maka suhu zat juga akan semakin meningkat, selama zat berada dalam fase yang sama dan tidak mengalami perubahan wujud. Hubungan ini dapat dirumuskan dengan persamaan pada kajian teori saya yang tadi, di mana Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q itu adalah kalor, M itu adalah massa, C itu adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Adapun sumber yang dapat saya bawakan untuk memperkuat pembahasan saya ini adalah dari Siegel, Y.A. Boles, M.A. 2015, dan Thermodynamic and Engineering Approach 8T Edition. Kemudian, sumber saya yang ketiga itu berasal dari Moran M.G. Sapron H.N., Bader D.D.N. Bailit, MBA 2014. Nah, ini adalah codingan di Python yang saya buat untuk memunculkan grafik saya yang tadi. Di mana di Python ini kita harus mendownload masing-masing modul sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya saya akan mencari grafik hubungan antara suhu dan kalor. Nah, modul yang saya download adalah seperti tertera di presentasi saya kali ini, di mana modulnya itu ada Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Nah, itu adalah data-data suhu dan kalor yang saya masukkan. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya rumus-rumus untuk menyelesaikan soal perkalian untuk mencari hubungan suhu dan kalor. Kemudian di bawahnya lagi itu merupakan hasil dari kalkulasi yang rumus di atas. Nah, yang terakhir itu di PLT. PLT itu adalah codingan untuk menghasilkan grafik yang diminta. Sebenarnya kalau sekarang ini tuh kita mau coding itu mudah sekali ya. Tinggal cari di GPT apa yang ingin kita codingkan, maka GPT akan memunculkan codingannya dan kita tinggal paste ke Python-nya atau ke tempat coding yang lainnya juga bisa.
Dan perlu kita ketahui kalau di dalam codingan itu bukan hanya sekedar copy paste, tapi kita perlu tahu bahwasanya berbagai modul-modul yang diperlukan dalam codingan ini. Kemudian setelah codingan saya selesai, klik di terminal, maka tunggu beberapa saat. Dengan otomatis si Python ini akan memunculkan grafik yang saya minta. Kita perlu menunggunya beberapa saat setelah kita memunculkan codingan tersebut. Adapun kesimpulan yang saya bawakan adalah di mana suhu dan kalor ini merupakan dua jenis konsep fundamental yang saling berkaitan erat dalam termodinamika. Melalui grafik hubungan suhu dan kalor dapat dipahami bahwa kalor tidak selalu menyebabkan kenaikan suhu, terutama saat terjadi perubahan wujud. Pemahaman ini sangat penting untuk berbagai aplikasi, baik di bidang pendidikan, penelitian, maupun industri, karena berkaitan langsung dengan efisiensi dan pengendalian proses termal dalam kehidupan sehari-hari. Adapun alasan saya memilih Python sebagai alat saya untuk mengubah ataupun menginterpretasikan data-data tersebut dalam bentuk grafik adalah karena Python itu merupakan bahasa pemrograman yang lumayan mudah dan cara-cara menggunakannya juga tidak terlalu sulit untuk bagi pengguna pemula. Dan untuk menggunakannya juga tidak terlalu rumit dengan bantuan AI atau GPT contohnya. Tinggal kita jelaskan apa yang ingin kita cari, kita ketik, maka GPT akan memunculkan codingan yang dapat kita copy dan kita paste ke dalam Python dengan sendirinya, dan dengan otomatis Python akan memunculkan data yang seperti kita minta. Namun, perlu diingat bahwa dalam Python itu tidak hanya sekedar copy paste. Kita perlu mendownload beberapa modul untuk memunculkan apa yang ingin kita cari. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.